Oke, selamat pagi sahabat CNS Channel Nurse Station, nakes seluruh Indonesia dan, pemirsa yang ada di rumah. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya, dari Tangerang, Banten. Wah, sangat-sangat jauh ya, menyempatkan diri untuk datang ke podcast kita, yaitu Ibu Eni Nuraini Agustini. Beliau adalah sekretaris, CBP INA dan merangkap juga Bu ya, ternyata di anggota Departemen Penelitian. Selamat datang Bu Eni, gimana sehat? Alhamdulillah, terima kasih Mas Jeffrey sudah mengundang saya. Ya, bicara tentang CBP INA Ibu. Nah, saya penasaran nih Bu, CBP INA itu, apa sih gitu? Dan bergerak di bidang apa sih gitu? Mungkin Ibu bisa jelaskan berdirinya kapan dan manfaat CBP INA itu seperti apa? Oke, ya. Selamat pagi ya. Di sini pagi loh. Pagi, semangat pagi terus ini. Kalau pagi terus. Jadi semua orang pasti akan sedikit kaget gitu ya. Ini barang apa sih dari PPN? PPN ini bikin apa lagi sih gitu ya? Iya. Sebenarnya PPN ini tidak pernah berhenti berinovasi dalam setiap pergerakannya. Nah, CBP INA itu sebenarnya kepanjangan dari Certification Body for Person, gitu ya, Indonesia National Nurses Association, sehingga disingkat jadi CBP INA. Itu adalah merek dagang dari Badan Sertifikasi PPNI. Oh, badan sertifikasi Bu ya? Ya, gitu ya. CBP INA ini adalah badan lain dari PPNI yang dibentuk di tanggal 18 Maret 2022. 2022, sudah berjalan 2 tahun saat ini. Sudah jalan 2 tahun dan sudah mendapatkan sertifikat akreditasi atau pengakuan dari Komite Akreditasi Nasional Badan Sertifikasi Nasional kan BSN. Kita dapat 2 loh pengakuan akreditasinya. Yang pertama kita dapat di tanggal 23 Agustus 2023 untuk 2 skema sertifikasi. Ya, kemudian menyusul di tahun ini baru saja kita dapat di tanggal 26 Juni 2024 untuk 14 jenis 11. sertifikasi. Nah, kan Berarti sudah 16 sertifikasi saat ini. sudah 16 Wah, itu luar sertifikasi biasa. yang sudah kita penuhi dan mendapatkan pengakuan akreditasi oleh kan BSN dengan standar SNI ISO IEC 17024 2012. Artinya CBP INA ini nggak cuma pengakuan sertifikasi nasional tapi juga internasional gitu. Nah, Sudah internasional Bu ya. internasional. Tentu akhirnya orang-orang bingung, apa lagi itu sertifikasi gitu ya. Betul. Jadi CBP INA, kita pakai nama merek dagangnya, tenornya CBP INA itu adalah sebuah badan yang memberikan pengakuan atau rekognisi sertifikasi kompetensi atau keahlian tertentu perawat. Ya, Ini berarti untuk CBP INA ini khusus untuk perawat saja Bu? ya, sertifikasi keahlian khusus untuk perawat. Oh, iya. Kenapa kita perlu itu gitu ya? Kan ingin tahu apa sih mesti disertifikasi gitu. Bedanya CBP INA gitu ya dengan pelatihan beda gitu ya. Kalau seseorang habis mengikuti pelatihan maka dia akan mendapatkan sertifikat pelatihan. Tapi seseorang nggak mungkin dong mengklaim diri sendiri, gue kompeten. Gitu. Iya betul. Ya, bahwa seseorang dinyatakan kompeten butuh pengakuan dari orang lain gitu, dari pihak luar. Nah, pengakuan kompetensi seseorang atau keterampilan seseorang butuh diakui atau direkognisi secara formal oleh sebuah lembaga tertentu. Nah, itulah yang dilakukan oleh CBP INA, yaitu memberikan pengakuan atau rekognisi terhadap kompetensi keahlian perawat tertentu. Dan ini berbeda dengan pelatihan. Kalau pelatihan hanya memberikan keterampilan, tapi apakah dinyatakan kompeten atau tidak, tentu tidak bisa self-claim, mengakui pada diri sendiri, tapi butuh pengakuan lewat organisasi atau badan khusus yang terstandar, namanya badan sertifikasi PPN. Gitu. Ya, keren sekali CBP INA Bu ya. Nah terus itu kalau seumpamanya Bu, perawat yang sudah mendapatkan dan sudah melakukan sertifikasi CBP INA ini
apa manfaat bagi perawat itu sendiri, Bu? Oke, apa manfaatnya? Iya, Tadi kan saya nyebut ya tentang masalah rekognisi pengakuan. iya pengakuannya. Ah, Bagi personal perawatnya gitu. Iya, bagi personal perawatnya. Jadi, apa sih manfaatnya? Yang pertama, ketika seseorang selesai ikut pelatihan, kemudian akhirnya dia ditutup dengan sertifikasi, mendapatkan sertifikasi kompetensi. Artinya dia sudah teruji bahwa hasil dari pelatihan, keterampilan, dan pengetahuan yang dia peroleh ketika pelatihan itu bahwa benar-benar sudah diakui melekat ya kompeten di diri dia. Itu untuk dirinya dia sendiri. Yang kedua, untuk tempat bekerjanya, ya ada kepastian dari tempat di mana dia bekerja, rumah sakit, institusi pelayanan kesehatan atau dimanapun yang akan menggunakan skill dari perawat tersebut, bahwa dia memiliki skill yang sudah dipersyaratkan atau diakui standarnya oleh semua ikatan atau sebuah organisasi profesi. Punya standar yang sama. Jadi kan bisa jadi di kepelatihan di mana gitu kan. Tapi standarnya sama nggak sih kalau pelatihan di A, pelatihan di B? Maka lewat Badan Sertifikasi PPNI dipuji oleh CBP INAK, dia akan memperoleh standar yang sama dengan siapapun. Dan diakui. Terus ya, ketiga tentu manfaat yang selanjutnya tidak hanya untuk untuk pasien safety, jaminan bahwa kompetensi perawat itu sudah terstandar sehingga output yang diharapkan meningkatkan perlindungan terhadap pasien seperti itu. Itu manfaatnya. Itu yang dari 16 ya Bu ya tadi ya, 16 skema itu sudah berjalan semua apa bagaimana Bu? Oke. Yang saat ini sudah dilakukan gitu ya. CBP INAK. Nah kan orang juga masih bingung ya dengan namanya 16 skema. Iya, 16 skema. Kita pakai istilah ISO soalnya ya, agak nggak familiar memang beberapa orang ya. Jadi 16 skema itu artinya 16 jenis keterampilan. Keterampilan bagus itu keterampilannya. Ya, ada 16 jenis. 16 jenis itu saya mungkin tadi bisa nyebutin semuanya ya. Ada kompetensi perawat dialisis tingkat dasar, kemudian kompetensi perawat BTCLS, kompetensi perawat kamar bedah, kompetensi basic kamar bedah ya, kompetensi sertifikasi bagi perawat anestesi tingkat dasar, sertifikasi bagi perawat ICU. Jadi kita dari 16 itu ada berbagai macam dan itu yang beberapa yang saya sebutkan. Apakah sudah berjalan? Ya, sebagian besar sudah berjalan, terutama sertifikasi kompetensi perawat dialisis tingkat dasar yang luar biasa ya. Mereka sudah banyak dilakukan. Nah, kalau untuk persyaratannya itu sendiri Bu, persyaratan untuk mengikuti baik itu dari anggota dan prosedur untuk pengajuannya itu seperti apa sih Bu? Oke. Jadi untuk perawat yang mau mendapatkan sertifikasi kompetensi dari CBP INAK, persyaratannya tentu yang pertama adalah menghadiri pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dari lembaga penyelenggara pelatihan yang telah terakreditasi oleh Kemenkes. Itu harus ditunjukkan ya, dan tidak boleh expire. Ya, jangan sampai sertifikat pelatihannya ada expired terus, Bu, saya mau ngajuin, oh tidak bisa, jadi yang masih berlaku. Lalu yang kedua STR, karena ini untuk perawat, untuk nakes, jadi kita butuh satu lagi syarat kedua adalah memiliki STR. Terus tentu KTP, dan ada beberapa sertifikasi kompetensi yang mempersyaratkan tidak sedang hamil bagi wanita. Jadi dipilih dulu ya, dipastikan ya, terutama BTCLS. BTCLS dia mempersyaratkan tidak sedang hamil ketika ingin mengambil ujian sertifikasi kompetensi di CBP INAK. Nah, yang terakhir adalah tentu membayar biaya registrasi untuk ujian sertifikasi kompetensi. Seperti itu. Oh, ada biaya registrasinya. Iya. Terus apakah ini hanya untuk perawat atau nakes-nakes lain bisa mengikuti Bu? Oke, karena ini adalah CBP, Certification Body for Person Indonesia National Nurses Association, maka ini adalah lembaga sertifikasi khusus untuk perawat. Untuk perawat. Nah, bagi teman-teman ya seluruh perawat Indonesia yang pengen ikut. Tidak hanya perawat Indonesia loh. Indonesia ya. Wah, berarti perawat di seluruh
dunia. Ya, karena Woi, kita keren banget sudah CBP Ina. ya sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh CBP INA itu sudah terstandar SNI ISO 1704 2012 yang artinya sertifikat kompetensi yang kami keluarkan itu bisa diakui di 36 negara MLA. Negara. MLA. Siap. Multilateral recognitions ya agreement. Jadi di 36 negara, apa sih negaranya? Saya mungkin sebut salah satunya UEA, Uni Emirat Arab yang sudah mengakui itu ya. Sertifikat yang dikeluarkan oleh SNI ISO 17024. Kemudian Jerman, kan kita tahu rekan sejawat perawat ada yang kerja di Jerman, ada yang kerja di Arab, Timur Tengah, ada yang kerja di Australia, maka bisa meminta bukti mengikuti ujian sertifikasi kompetensi oleh CBCI. Nah, karena tadi saya udah bilang ya, nggak cuma perawat Indonesia, Nggak cuma perawat Indonesia, perawat dari luar negeri. perawat dari luar negeri Boleh, bisa ngikutin. karena sertifikat yang kita keluarkan tentu dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sehingga bisa dipakai dan karena sudah terstandar ISO, maka dianggapnya bahwa kompetensi perawat Indonesia yang ikut uji sertifikasi kompetensi di Indonesia itu sama standarnya dengan perawat-perawat yang ada di Jerman, yang ada di Australia. Yes, ya. Bicara soal biaya nih, Bro. Ya agak sensitif ya. Sangat sensitif. Tapi kalau di PPNI itu kan ada anggota aktif dan anggota yang tidak aktif, Bu ya. Nah, kalau seperti itu ada perbedaan sih, nggak sih, Bu? Istilahnya anggota aktif itu biayanya registrasinya berapa, dan anggota yang tidak aktif itu registrasinya berapa gitu. Oke, pertanyaan penting ya. Penting banget ini, Bu. Ini yang sangat ditunggu-tunggu sama teman-teman nih. Berapa sih biayanya? Oke. Untuk ujian sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh CBP INA tentu ada biayanya. Jadi untuk perawat-perawat di Indonesia yang memiliki nilai aktif atau anggota PPNI aktif itu ada harga khusus. Harga khusus. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu nih, harga khusus bagi perawat yang memiliki nilai aktif. Hanya aktif ya. Iya. Jadi kalau untuk perawat secara umum itu harganya 1,5 juta. 1,5 juta. Iya. Tapi khusus untuk perawat anggota PPNI yang dibuktikan dengan nilainya masih aktif sampai dengan masa pengajuan, dia akan mendapatkan harga khusus yaitu 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Iya. 500, Bu ya. Iya, bedanya 500.000 diskon. Sedangkan untuk pembayaran iuran anggota PPNI itu kalau nggak salah 260, Bu ya. Nah, lebih baik membayar dan mendapatkan harga khusus. Harga khusus ya kan, bisa daripada harus selisih di 500.000. Dan kalau menjadi anggota PPNI itu banyak sekali ya, Bu, manfaatnya kan ya. Nggak cuma hanya di sertifikasi CBP kan, Bu ya. Betul sekali. Banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan untuk perawat Indonesia yang menjadi anggota aktif PPNI. Seperti itu. Siap. Kalau untuk daftarnya bisa menghubungi. Oke, untuk mendaftar kami memiliki website. Jadi kalau perawat yang ingin mengajukan ujian sertifikasi kompetensi, silakan kunjungi website e-CBP INA. Ya, nanti akan kita cantumkan di deskripsi ya, Bu ya, untuk pendaftarannya. Ya, di situ tinggal akses saja, pilih jenis sertifikasi karena baru ada 16 ya jenis sertifikasi. Udah banyak 16 ya, baru ya. Berarti kemungkinan ada tambahan lagi, Bu. Ya, kedepannya CBP INA akan menambah jenis sertifikasi yang disediakan, ya. Ini pertanyaan terakhir, Bu, dari saya. Kayaknya kalau bicara CBP INA ini luas banget ya, Bu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya, yaitu langkah dan strategi apa sih, Bu? Untuk kedepannya itu CBP INA mempunyai langkah dan strategi yang seperti apa gitu. Oke. Untuk kedepan ya? Iya, untuk kedepannya. Untuk kedepannya saat ini karena kita baru melayani baru 16 jenis sertifikasi, sedangkan jenis pelatihan kompetensi perawat itu ternyata banyak sekali. Maka kita dalam waktu dekat ini akan menambah 6 jenis sertifikasi lagi yang akan kita sediakan oleh CBP INA. Kemudian juga karena jenis pelatihan perawat itu ternyata ada 2, ada jenjang dasar, ada jenjang advance atau lanjutan.
Maka jadi sertifikasi yang saat ini baru kita sediakan adalah sertifikasi tingkat dasar. Maka ke depan kita akan mengembangkan jenis sertifikasi tingkat lanjut. Jadi untuk perawat senior yang sudah expert di bidangnya dan mau mendapatkan rekognisi memiliki keterampilan tingkat lanjut, maka ke depannya kita akan sediakan. Kita akan penuhi kebutuhan anggota kita untuk sertifikasi kompetensi tingkat lanjut. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Eni atas penjelasannya yang luar biasa ya menurut saya. Buat teman-teman yang pengen ikut sertifikasi CBP INA nanti bisa langsung daftar di link yang sudah kita sediakan nanti. Oke, sekian dari podcast ini. Bu Eni, terima kasih atas kehadirannya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangannya. Karena masih banyak kesibukan lain yang harus diselesaikan ya Bu ya, walaupun di hari weekend saat ini ya. Ya, betul sekali. Terima kasih banyak ya undangannya. Mungkin kita akan mengundang Bu Eni lagi ke depannya. Sepertinya obrolan ini dibatasi oleh waktu ya Bu. Sayang sekali ya. Sayang sekali waktu. Ada durasi ya. Iya, ada durasi tertentu ya. Baik, terima kasih buat teman-teman nakes perawat se-Indonesia dan saya dari CNS pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.